Halo sahabatku, sahabat Evan, dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu kembali. Di sesi kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang transformasi geometri. Kali ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan H atau X sama dengan H. Bagi sahabat Evan yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami terbaru. Baik, mari kita mulai. Refleksi titik dan kurva terhadap garis Y sama dengan H. Transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan H disimbolkan dengan M Y sama dengan H. Coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan di sini sebuah kurva yang merah ini dicerminkan terhadap garis yang biru ini Y sama dengan H. Maka bayangannya adalah yang di sini. Perhatikan pada pencerminan jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin di sini ya. Berarti jaraknya ini dengan ini sama. Jadi semua titik-titik nanti di sini dicerminkan ke sini ada pada kurva ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba menghitung. Misalkan X1 Y1 terdapat pada kurva Y sama dengan Fx dan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan H, maka titik X1 Y1 akan dipetakan ke X1 aksen Y1 aksen. Artinya titik ini akan dipetakan ke kurva ini oleh cermin Y sama dengan H. Kita sebutlah titik bayangannya itu X1 aksen Y1 aksen. Coba kita lihat di sini. X1 di sini yang pertama titik sebelum dicerminkan X1 Y1. Setelah dicerminkan ternyata, ini perhatikan jaraknya sama ya, harus sama. 1, 2, ini 1, 2. Ternyata nilai X1-nya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. Jadi yang berubah nanti hanya nilai Y1-nya. Y1-nya ini berubah ya. Dari sini menjadi ke sini menjadi lebih besar. Sehingga kita dapatkanlah X1 aksen itu sama dengan X1 atau artinya tidak berubah. Selanjutnya, nah kita lihat nih Y1 aksen di titik ini ya, Y1 aksennya di sini. Nah, coba perhatikan H ke 0 sini, sedangkan ini ke sini Y1. Maka jarak dari Y1 ke H ini dapat kita hitung dengan panjang H dikurang Y1 ini. Saya ulangi, panjangnya ini sama dengan panjang dari sini ke sini yaitu H dikurang Y1. Kemudian kita lihat sekarang dari sini ke sini itu tadi jaraknya ini ke sini harus sama. Berarti ini H kurang Y1, maka panjangnya ini juga harus H kurang Y1. Artinya dari sini ke sini nilainya menjadi 2 kali H dikurang Y1. Sehingga kita dapatkanlah ini Y1 aksen sama dengan 2 kali H dikurang Y1. Ini 2 kali ditambah Y1 yang ini, ditambah Y1. Maka selanjutnya kita hitung. Ini 2H, ini min 2Y1 ditambah Y1. Min 2 ditambah 1 menjadi min 1. Sehingga ini menjadi 2H dikurang Y1. Atau dapat kita tulis Y1-nya sama dengan 2H dikurang Y1 aksen. Selanjutnya, dari sini dapatlah kita buat bayangan dari X1 Y1 adalah X1, 2H dikurang Y1. Itu bayangan dari sini. Sekarang kita lihat di kurva. Untuk kurva Y sama dengan Fx, kita cari bayangannya dengan menggunakan salah satu titik. Misalnya titik X1 Y1 tadi yang kita pasang pada kurva tersebut. Maka karena titik ini terdapat pada kurva ini, dapatlah kita tulis Y1 sama dengan Fx1. Dan karena X1 aksen sama dengan X1 dari perhitungan yang ini tadi, dan Y1 sama dengan 2H dikurang Y1, yang dari sini ya, maka kita dapatlah 2H dikurang Y1 aksen sama dengan Y1. Perhatikan Y1 sama dengan Fx1. Maka ini kita ganti Fx1. Selanjutnya ini Fx1, X1-nya ini kita ganti X1. Ini X1 kita ganti dengan X1 aksen.
Sehingga ini boleh kita tulis menjadi 2H dikurang Y1 aksen sama dengan Fx1 aksen. Selanjutnya, Y1 aksen pindahkan ke kanan, Fx1 aksen pindahkan ke kiri. Maka kita dapatlah Y1 aksen sama dengan 2H dikurang Fx1 aksen. Nah, X1 aksen adalah bayangan, ini adalah bayangan, maka supaya berlaku umum, gantilah X1 aksen ini menjadi X, Y1 aksen ini menjadi Y. Sehingga kita dapatkanlah rumus umumnya, maka bayangan dari kurva Y sama dengan Fx adalah Y sama dengan 2H dikurang Fx. Sehingga kita simpulkanlah, refleksi titik terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangan titik X1 Y1 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan H adalah X1, 2H dikurang Y1. Perhatikan, yang tidak berubah adalah nilai X1-nya. Sekarang yang kedua, refleksi kurva terhadap garis Y sama dengan H sama dengan kurva Y sama dengan Fx oleh refleksi Y sama dengan H, maka bayangannya adalah sama dengan 2H dikurang Fx. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Kita lanjut dengan pencerminan atau refleksi titik dan kurva terhadap garis X sama dengan H. Nah, di sini saya tidak menguraikan lagi seperti ini. Modelnya sama, cuma nanti kalau garis cerminnya kan ini kan Y sama dengan H sejajar sumbu X. Kalau X sama dengan H, berarti nanti cerminnya vertikal sejajar sumbu Y. Maka langsung kita buat rumusnya. Refleksi titik terhadap garis X sama dengan H, maka bayangan X1 Y1 oleh garis X sama dengan H adalah 2H dikurang X1, Y1. Perhatikan tadi, kalau di sini yang tetap adalah absisnya, maka kalau di sini yang tetap Y1-nya atau ordinatnya. Sedangkan yang berubah adalah absisnya. Absisnya menjadi 2H dikurang X1. Selanjutnya, refleksi kurva terhadap garis X sama dengan H. Bayangan kurva Y sama dengan Fx oleh refleksi X sama dengan H adalah Y sama dengan F dalam kurung 2H dikurang X. Baiklah sahabatku, sekarang kita sudah dapat 4 rumus ya dari refleksi terhadap garis X sama dengan H dan atau Y sama dengan H. Supaya lebih jelas, mari kita lihat 2 contoh berikut ini. Contoh pertama, tentukanlah peta atau bayangan jika titik atau kurva direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Dalam hal ini, X sama dengan H, maka hanya sama dengan 3. Kita lihat, pertama, rumus pencerminan terhadap X sama dengan H, maka titik X1, Y1 bayangannya adalah 2H dikurang X1, Y1. Maka kita dapatkanlah, titiknya adalah 4, 6. X sama dengan H, berarti X sama dengan 3, berarti hanya sama dengan 3, berarti ini rumusnya 2 kali 3 dikurang X1. X1-nya 4 ya. Y1-nya tidak berubah menjadi 6. Selanjutnya kita hitung 2 kali 3 kurang 4 berarti 6 kurang 4 sama dengan 2, sedangkan ini 6 berarti 2,6. Maka bayangan titik 4, 6 oleh pencerminan terhadap X sama dengan 3 adalah 2,6. Atau kita simpulkan, jadi peta atau bayangan dari titik A adalah aksen dengan koordinat 2,6. Lanjut yang B. Nah, perhatikan bayangan kurva ini kita pakai rumus Y sama dengan Fx, yaitu pencerminan terhadap X sama dengan H, maka bayangannya adalah Y sama dengan F dalam kurung 2H kurang X. Nah, langkah pertama yang kita kerjakan adalah kurva ini kita rubah dulu ke dalam Y sama dengan Fx ya. Maka ini Y-nya pindahkan ke kanan menjadi positif, sehingga bentuk ini menjadi Y sama dengan 2X tambah 5. Selanjutnya, bayangan kurva ini rumusnya adalah Y sama dengan F dalam kurung 2H kurang X. Hanya di sini adalah X sama dengan 3, berarti hanya 3 ya. Ini kita ganti H3. Maka kita dapat adalah F 2 kali 3 kurang X. 2 kali 3, 6, kurang X ya. Maka Y sama dengan F dalam kurung 6 kurang X. Perhatikan ini Fx-nya. Karena ini Fx-nya, gantilah X-nya ini dengan 6 kurang X. Sehingga kita dapatlah
Y sama dengan 2 kali, ini kita ganti ke X ini menjadi 6 kurang X tambah 5. Sekarang kita hitung. Ini 2 kali 6 sama dengan 12 tambah 5 sama dengan 17. 2 kali min X sama dengan min 2X. Nah, ini kita rubah bentuknya menjadi persamaan umum seperti ini. Maka kita dapatlah Y, ini pindah, kurang 2X, ini pindah, kurang 17, sama dengan 0. Maka bayangan dari 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0 adalah Y tambah 2X kurang 17. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami soal yang nomor 1. Supaya lebih jelas, coba kita lihat gambar daripada bagian B ini. Nah, perhatikan ya. Ini tadi cerminnya X sama dengan 3. Nah, sedangkan kurva yang akan kita cerminkan tadi adalah 2X kurang Y tambah 5 yang ini. Dicerminkan ke sini. Maka bayangannya adalah yang ini. Coba kita perhatikan nih jaraknya ya. Dari sini aja ya. Dari yang pas nih. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5. Demikian semua. Jaraknya setiap titik pada ini harus sama kepada cerminnya ini. Yaitu kepada refleksi garis X sama dengan 3. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami. Kita akan bahas satu soal yang terakhir. Contoh 2, tentukanlah peta atau bayangan jika titik A dan garis ini dan kurva ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Mari kita jawab. Langkah pertama, rumus pencerminan titik terhadap garis Y sama dengan H. X1 Y1 sama dengan X1, 2H dikurangi Y1. Ingat ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, maka yang tetap adalah nilai absis, yaitu X1-nya. Maka di sini X1 tetap, yang berubah adalah ordinatnya. Yaitu Y1-nya menjadi 2H dikurangi 1. Maka sekarang kita lihat, titiknya tadi 46 ya. Y sama dengan H, berarti Y sama dengan 3, hanya 3. Yang tetap adalah X1-nya, maka ini 4,2H, berarti 2 kali 3 kurang 6. Kita hitung, 4 tetap, 2 kali 3, 6, kurang 6, 0. Maka bayangan titik 46 adalah 40 oleh pencerminan kepada garis Y sama dengan 3. Sehingga kita simpulkan, jadi peta atau bayangan dari titik A adalah aksen dengan koordinat 4,0. Baik, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, bayangan dari kurva atau garis ini. Y sama dengan Fx, bayangannya oleh pencerminan terhadap Y sama dengan H adalah Y sama dengan 2H dikurang Fx. Kita lanjut. Selalu pertama kita rubah dulu garis ini ke Y sama dengan Fx. Ini kita pindahkan ke kanan. Sehingga ini menjadi 2X tambah 5 sama dengan Y. Atau Y sama dengan 2X tambah 5. Selanjutnya, rumus dari bayangan kurva ini adalah Y sama dengan 2H dikurang Fx. Maka selanjutnya kita tinggal ganti hanya sama dengan 3 karena Y sama dengan 3 di sini. Kemudian ganti Fx-nya nanti yaitu di sini sama dengan 2X tambah 5. Maka kita dapatkanlah H 2 kali 3 kurang Fx. Fx-nya sama dengan 2X tambah 5. Sekarang kita hitung. 2 kali 3, 6. Ini min 2X, min 5 ya. 6 kurang 5, 1 kurang 2X. Maka kita dapatkanlah nilai dari sini adalah Y sama dengan min 2X tambah 1. Kalau kita kembalikan ke bentuk umum seperti ini, di kanan menjadi 0, maka kita dapatkanlah sekarang Y, ini pindah tambah 2X, ini pindah menjadi min 1 sama dengan 0. Sehingga bayangan kurva 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0 adalah Y tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Supaya ini mudah dipahami, coba kita digambar. Nah, perhatikan, inilah garis atau cerminnya tadi, Y sama dengan H, Y sama dengan 3. Sedangkan yang biru ini adalah kurva yang ini, yang akan kita cari bayangannya. Selanjutnya, ini adalah kurva hasil bayangan. Nah, perhatikan, yang ini bayangannya ke bawah sini,
yang ini bayangan yang di bawah sini. Sahabatku paham, yang perlu kita pahami di sini adalah rumusnya ya, jangan sampai lupa. Dan satu lagi ketentuannya, jika dicerminkan terhadap I sama dengan H, maka yang tetap adalah nilai absisnya. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, yang tetap adalah koordinatnya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa silahkan bagikan ke sahabat kita yang lain. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.